sisi libur kita melihat kurang lebih 10 sampai 12 hari ya masa libur ya yang terjadi kalau misalkan pemerintah mengesahkan masa libur tersebut kelihatannya akan mendongkrak perekonomian kita bisa meningkat lebih sekitar minus 0,5% ya. Jadi kalau kita lihat ya porsinya memang ini kalau dari hitungan saya ternyata cukup memberikan kontribusi yang cukup positif di masa periode di mana pertumbuhan ekonomi kita mengalami tren yang negatif dalam beberapa kuartal terakhir. Tapi yang patut diingat adalah di sini tren dari COVID-19 di Indonesia pun juga terus mengalami kenaikan. Jadi memang penting sekali bagi pemerintah untuk melakukan langkah preventif supaya penyebaran COVID-19 ini tidak terus-menerus. Sehingga kalau misalkan terjadi tren peningkatan COVID-19 yang semakin parah, tentunya juga ke depannya malah akan menghambat aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Apalagi kalau kita lihat dari kapasitas untuk fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia kelihatannya cukup kewalahan dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Sehingga memang aktivitas liburan yang seharusnya bisa berdampak terhadap beberapa sektor ekonomi ya, seperti sektor transportasi, sektor akomodasi, lalu juga sektor-sektor yang terkait dengan perdagangan, kelihatannya memang harus ditinjau ulang supaya ke depannya, khususnya untuk ekonomi Indonesia tahun depan, bisa lebih siap dalam melakukan recovery ataupun juga pemulihan. Walaupun memang momentum akhir tahun ini seharusnya dari tradisi dapat memberikan kontribusi yang positif, kurang lebih yang saya sampaikan tadi sekitar 0,5% terhadap GDP setiap tahunnya. Baik, secara tradisi dan habitual mungkin iya akan berpengaruh, tapi dengan asumsi kita kesampingkan pandemi, mengingat ini situasinya berbeda, berarti Mas Mirdal Anda termasuk yang pro atau mendukung direview atau ditinjau ulangnya libur yang terlalu panjang di akhir tahun ini. Ini mengingatkan kita kembali Mas Mirdal, karena kemarin ada laporan klaster-klaster baru dan penambahan jumlah kasus juga. Keefektifan dari gas dan rem ini seperti apa sih? Dan tidak fair juga kalau kita serahkan semua ke pemerintah, karena kita juga berbicara mengenai kedisiplinan masyarakat Indonesia. Anda memandangnya seperti apa sebagai ekonom? Jadi ya memang kalau kita lihat dari saat ini untuk langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal menangkal ataupun juga melakukan tindakan preventif penyebaran COVID-19, saya rasa untuk karakter masyarakat Indonesia kelihatannya cukup berhasil ya, karena kalau kita lihat dari angka pertumbuhan ekonomi kita juga dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita melihat angka untuk pertumbuhan ekonomi kita relatif lebih baik ya. Walaupun angka pertumbuhan ekonomi kita negatif, tetapi angka negatifnya kalau kita bandingkan dengan negara seperti Singapura ataupun juga negara seperti Malaysia, kita jelas lebih baik. Dan untuk itu, supaya ke depannya bisa lebih efektif, tentunya juga harus diciptakan environment atau lingkungan yang cukup kondusif supaya masyarakat bisa dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Misalnya dengan melakukan disiplin di setiap tempat untuk menyediakan alat-alat kesehatan ataupun juga alat-alat yang steril supaya masyarakat juga bisa dengan leluasa, bisa dengan nyaman beraktivitas ataupun juga melakukan kegiatan ekonomi. Lalu yang kedua juga langkah seperti memberikan moral suasion juga harus lebih ditingkatkan supaya ke depannya kita juga bisa dengan baik mengantisipasi penyebaran COVID-19 secara menyebar dengan dampak yang lebih pesat lagi ya. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.